Apa ya? Monggo Bapak Ibu yang sudah hadir bisa mulai melakukan presensi.
Baik, bisa kita mulai. Kalau saya terdengar, kan deras. Soalnya aku nggak pakai itu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Bidang Rendalef Bapeda Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Kepala Bidang PSIK Bapeda Kabupaten Lumajang, Kepala Bidang BPM Bapeda Kabupaten Lumajang, JF Perencana Muda Bapeda Kabupaten Lumajang, JF Perencana Pertama Bapeda Kabupaten Lumajang, serta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama berkumpul pada acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pada siang yang luar biasa ini, Kamis 20 November tahun 2025, secara daring kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Asistensi JPD tahun 2027. Ke rangkaian kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama arahan Kepala Bidang Rendalef Bapeda Kabupaten Lumajang, yang terhormat Bapak Saifuddin Zuhri, kami silakan. Terima kasih Mbak Tias. Mungkin bisa ditampilkan untuk slide-nya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Syukur Alhamdulillah di siang ini kita bisa bertatap muka meskipun via via monitor ya, tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam rangka rapat koordinasi persiapan asistensi penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2027. Seperti kita tahu bahwa ini sudah di akhir tahun 2025, artinya kita sudah akan memulai lagi proses penyusunan penyusunan dokumen perencanaan. Seperti kita tahu bahwa penyusunan dokumen perencanaan itu disusun N-2. Jadi kalau boleh kita sampaikan, bisa ditampilkan Mbak Tias. Jadi terkait dengan dokumen perencanaan ini ada dasar hukumnya adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mungkin kita sudah umum ini ya, sudah sering mendengar. Kemudian Permendagri 86 tahun 2017 ini juga sudah sangat familiar dengan kita. Ini untuk dasarnya. Kemudian untuk tujuannya adalah penyusunan rencana kerja perangkat daerah adalah sebagai acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen rencana kerja anggaran. Di pada saat jenengan menyusun RKA nanti itu adalah acuannya adalah renja perangkat daerah. Bahkan saat ini bukan hanya acuan, jadi harusnya kalau secara ketentuan harusnya plek-ketiplek dengan rencana kerja. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai panduan operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan serta target capaian kinerja perangkat daerah. Jadi nanti untuk target kinerjanya juga disusun, dicantumkan di renja masing-masing perangkat daerah. Sehingga nanti perangkat daerah akan punya acuan terkait dengan pelaksanaan program kegiatan. Kemudian terkait dengan hubungan antar dokumen, rencana kerja disusun dengan berpedoman pada Renstra perangkat daerah dan selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah. Jadi kalau untuk renja tahun 2027 itu harus berpedoman pada Renstra perangkat daerah di tahun 2027 juga, tetapi tidak mengesampingkan hasil evaluasi tahun 2026-nya. Lanjut, Mbak Tias.
Next. Nah, baik, ini kami tampilkan flowchart penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Jadi di saat ini, kita ada di tahap persiapan. Jadi ini ada di persiapan di mana di dalam tahap persiapannya ada beberapa yang perlu disiapkan. Mungkin bisa dilihat sendiri di monitor, ya. Kemudian di persiapan ini dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal. Kita akan masuk ke Ranwal Renja. Ini bersamaan dengan penyusunan RKPD. Pada saat perangkat daerah menyusun Ranwal Renja, kita juga menyusun Ranwal RKPD. Kemudian selanjutnya untuk RKPD ada tahapan forum konsultasi publik, dilanjutkan juga dengan eh, penyampaian surat edaran pedoman penyempurnaan Ranwal Renja. Jadi setelah forum konsultasi publik, kita akan menyampaikan surat edaran. Ini perkiraan nanti di bulan Januari. Kemudian di tingkat perangkat daerah nanti akan ada musrenbang RKPD di kecamatan. Dari hasil musrenbang ini menjadi rancangan Renja. Ini sudah masuki siklus tahapan penyusunan rancangan. Jadi setelah musrenbang menjadi rancangan, kemudian selanjutnya adalah forum perangkat daerah. Ini juga dilaksanakan di perangkat daerah. Entah nanti gimana konsepnya, yang jelas ada forum perangkat daerah. Ini untuk sebagai revisi rancangan bahan, sebagai revisi rancangan Renja. Selanjutnya inilah adalah tahapan verifikasi oleh Bapeda. Nah, yang biasanya kita berdarah-darah sampai malam-malam itu di tahapan ini. Kemudian di tingkat kabupaten ini juga rancangan RKPD juga sudah disusun untuk penyusunan rancangan. Selanjutnya dari rancangan ini di tingkat kabupaten dilanjutkan dengan musrenbang RKPD tingkat kabupaten. Ini saya kira tidak perlu saya eh, baca satu persatu, ya. Saya kira mungkin ini sudah familiar sekali, tinggal tinggal dilihat aja. Lanjut Mbak Tias, jadi bisa dibaca nanti sampai dengan penetapan. Kita langsung aja ke timeline. Nah, ini mungkin yang harus menjadi perhatian dari Bapak Ibu perencana di perangkat daerah. Jadi ini timeline yang sudah kami susun. Dengan timeline ini, kalau memang ini nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana, artinya kita itu benar-benar berpegang teguh pada timeline ini, insya Allah tidak akan terjadi lagi penetapan yang molor ataupun luput dari ketentuan. Nah, ini. Jadi yang pertama di bulan November-Desember ini penyusunan Ranwal Renja perangkat daerah. Kemudian di bulan Januari akan disusuli surat edaran Bupati pedoman penyempurnaan Ranwal Renja. Ini perangkat daerah menindaklanjuti dengan penyempurnaan Ranwal Renja perangkat daerah. Kemudian Januari sampai Februari ini ada forum lintas perangkat daerah. Selanjutnya penyampaian Ranwal Renja PD untuk diverifikasi itu di bulan Maret sebagai bahan untuk verifikasi Renja. Ini verifikasi Ranwal, ya. Kemudian di bulan Maret verifikasi rancangan Ranwal Renja. Kemudian setelah dari hasil verifikasi ini akan ada tahapan penyempurnaan rancangan Renja itu sampai dengan bulan Juni. Sampai dengan bulan Juni. Selanjutnya di bulan Juli ini penyampaian rancangan akhir Renja PD. Dari penyampaian rancangan akhir ini nanti akan dilanjutkan proses verifikasi rancangan akhir Renja perangkat daerah. Kita akan ketemu lagi untuk verifikasi rancangan akhir. Ini juga sama, mungkin berdarah-darah juga, cuma tidak separah mungkin yang Ranwal barangkali, nggih. Ini kemudian di bulan Agustus
itu baru penetapan Renja PD. Nah, ini, monggo dilanjut Mbak Mbak Tias. Nah, baik, kami lanjutkan. Dari timeline tadi, sudah saya sampaikan bahwa di November-Desember ini adalah kita di penyusunan Ranwal Renja. Nah, kami di Bapeda, terutama di bidang-bidang sebagai koordinator perangkat daerah, akan mengadakan asistensi terkait dengan penyusunan Ranwal Renja tersebut. Jadi nanti ada asistensi oleh masing-masing bidang. Kalau rumpun PSIK di bidang PSIK, kemudian yang rumpunnya di PPM juga di bidang PPM. Cuma ada yang istimewa, ada empat PD itu secara khusus itu di Rendalef. Jadi kami sampaikan maksud dari asistensi adalah untuk membantu mengarahkan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja Perangkat Daerah dan P-Renja Perangkat Daerah. Namun pada prinsipnya dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan tanggung jawab perangkat daerah. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kualitas perencanaan kabupaten. Jadi perlu kami tekankan bahwa Renja itu adalah dokumennya perangkat daerah dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah. Kami dari Bapeda ini asistensi adalah dalam rangka penyempurnaan sehingga bisa lebih berkualitas. Untuk materi asistensi nanti setidaknya akan meliputi sistematika dari dari renjanya, kemudian substansi dokumen renja perangkat daerah, renja perangkat daerah maupun perenja perangkat daerah. Nanti terkait dengan sistematika mungkin Mas Anggi bisa menyampaikan. Kemudian, asistensi dilakukan oleh Bapeda melalui bidang-bidang yang dibantu oleh penyelia atau PIC masing-masing perangkat daerah. Jadi nanti proses asistensinya itu dilakukan oleh bidang di mana ada personil-personil yang ditunjuk untuk mendampingi dari perangkat daerah. Monggo lanjut Mbak Tias. Nah, ini daftar penyelia yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu perencana dalam asistensi renja perangkat daerah. Jadi mungkin bisa dibaca di sini khusus yang empat ini BPKD, BPRD, Bapeda dan Setwan ini di Rendalef itu nama-namanya sudah tertera. Silahkan nanti dicari sendiri teman-teman perangkat daerah. Nanti kalau ke Bapeda akan menemui siapa? Itu barangkali lanjut untuk penyeliannya Mbak Tias, lembar berikutnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini jadi 49 perangkat daerah sudah terbagi habis eh, di masing-masing personil. Khusus untuk kecamatan ini ada Bapak kecamatan, ada Mas Agung nanti seluruh kecamatan ke PIC-nya atau penilaian adalah Mas Agung. Mungkin itu sementara dari kami. Mungkin Mas Anggi bisa menyampaikan terkait dengan sistematika Mas Anggi sebelum kita beri kesempatan pada rekan-rekan bidang untuk menyampaikan sedikit arahan atau petunjuk teknis dalam rangka persiapan asistensi penyusunan renja awal. Monggo, Mas Anggi. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Bidang Rendalab atas arahan yang telah diberikan. Selanjutnya, marilah kita simak penyampaian materi teknis persiapan asistensi penyusunan Ranwar Renja tahun 2027 yang akan disampaikan oleh JF Perencana Pertama Bidang Rendalab. Kepada Saudara Anggiraka, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Tias selaku host. Pak Udin mohon izin Bapak Ibu Kabit. Suara saya terdengar nggih Bapak Ibu nggih? Baik. Oke. Baik, sebagaimana tadi disampaikan Pak Udin, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan
sistematika rencana kerja perangkat daerah tahun 2027 yang meliputi nanti sistematika umum hingga nanti TC-TC-nya. Tapi akan kami sampaikan secara ringkas karena pendalamannya nanti bisa di proses asistensi. Gitu ya. Apakah share screen-nya terlihat, Bapak Ibu? Ya. Oke, baik Bapak Ibu kami sampaikan dulu sistematika dokumen perencanaan perangkat daerah. Dalam hal ini Renja Perangkat Daerah tahun 2007 yang didasari Permendagri nomor 86 tahun 2017 sehingga uraian-uraian babnya kurang lebih sama dengan yang kita sampaikan tahun lalu. Bapak Ibu yang baru bergabung pada bidang penyusunan program nanti bisa ditelaah karena kita akan rinci mulai dari cover. Kita ada kita punya 5 bab nanti Bapak Ibu ya, 5 bab. Kita nanti urai satu persatu. Baik, bab 1 ada pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2 ada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Isinya evaluasi pelaksanaan Renja, analisis kinerja, isu-isu penting, review terhadap Ranwal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, serta yang kita punya adalah analisis pelaksanaan inovasi. Di bab 3, Bapak Ibu akan menyajikan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang diawali dengan melakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional. Kemudian tujuan sasarannya disajikan hingga program dan kegiatan yang disajikan, yang biasanya kita kenal dengan TC33, Bapak. Di bab 4 nanti akan ada rencana kerja dan pendanaan yang menyajikan rencana kerja dan rencana pendanaan. Nanti ada tabel-tabelnya. Bab 5 penutup, terakhir apa ya? Ya, hal ini penting juga karena nanti akan memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut dari dokumen. Ada yang belum muncul, silakan di refresh, bisa jadi ada kendala atau banyak yang nggak muncul. Seperti itu. Oke, sudah muncul ya. Kita lanjut. Monggo bisa dibantu perangkatnya di refresh atau mungkin kendala jaringan. Baik Bapak Ibu, untuk ketentuan umum, secara ringkas kita yang berubah adalah ukuran kertas kita akan berubah menjadi A4. Tahun lalu kita menggunakan F4, tapi kita mengikuti Perpuk Tata Naskah Dinas yang terbaru, kita akan berubah menjadi A4, sementara font masih menggunakan Pullman Old Style. Untuk isian tabel, sumber, kurang lebih sama, dan Bapak Ibu kemarin juga sudah banyak yang mengikuti, cukup baik pemenuhan ketentuan umumnya. Untuk cover, seperti biasa, monggo Bapak Ibu kalau menyediakan cover, tapi ketika nanti jadi satu per bab, cover kami sediakan dari Bapeda, Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti kita ada CF designer kayaknya di sini. Kita lanjut. Kata pengantar ini sudah benar semua, sepertinya ya Bapak Ibu. Nggak ada masalah, daftar isi nanti bisa dipelajari. Jika ada yang masih daftar isinya manual, bisa menggunakan heading. Ada juga contohnya pengerjaannya di YouTube, termasuk daftar tabel, daftar gambar, semuanya basic Word yang bisa kita pelajari sama-sama. Kita lanjutkan sedikit ke mendalami masing-masing bab ya Bapak Ibu ya. Di bab 1 pendahuluan, Bapak Ibu akan menguraikan latar belakang yang setidaknya akan memuat pengertian ringkasnya. Ini dokumen apa? Dokumen Renja. Ini dokumen apa? Dokumen perubahan Renja. Tahun berapa? Nah, itu dijelaskan di situ. Kemudian proses penyusunannya. Ini sebenarnya muncul di Permendagri 86. Prosesnya apa saja dalam penyusunan? Mulai dari tahap persiapan, nanti ada ranwal, rancangan, forum lintas PD,
rancangan akhir hingga penetapan. Jadi bisa sama-sama kita membaca kembali Permendagri 86 tahun 2017. Yang selanjutnya keterkaitan antara Renja dengan dokumen lain. Tadi yang sampaikan Pak Udin, keterkaitannya dengan Renstra, dengan RKPD, bahkan dengan Renstra Kementerian Teknis sesuai dengan perangkat daerah Bapak Ibu. Selanjutnya di dasar hukum penyusunan, pada 2027 ini nanti kita sampaikan lebih rinci dasar hukum penyusunan yang perlu disajikan pada bab 1 Renja Bapak Ibu sekalian. Renjanya perangkat daerah. Kita akan urai dari dasar hukum perencanaan, mulai dari Undang-Undang Nomor 17, 25, 9, kemudian ada Permendagri 86, 70, 90, Kemendagri yang baru, 2850, yang kemarin Bapak Ibu ada yang kok tiba-tiba subkegiatan saya muncul, subkegiatan saya hilang, ternyata munculnya di Kemendagri 2850. Sebagai pemutakhiran yang keberapa ini? Ketiga dari 5889. Kemudian kita masukkan juga RT RW, Perda RT RW, Perda RPJMD kita, kemudian Perbupnya Bapak Ibu, Perbup Renstra 2529, yaitu Perbuk nomor 40 tahun 2025. Dan terakhir nanti kita beri slot seperti biasa untuk Perbuk tentang RKPD 2027. Di dasar hukum PUG kita sajikan sama, cuma kita koreksi untuk di SKB-nya kita drop saja. Kita cukup di 3 peraturan ini. Kemudian SPM sama, kemudian regulasi terkait inovasi kita update di BUP yang tahun 2025. Kemarin Bapak Ibu sudah menyampaikan ke BUP yang 2024, nanti disajikan di bab satunya Renja 2027 adalah ke BUP yang tahun 2025. Yang kelima, mandatori lainnya. Bapak Ibu perangkat daerah yang memiliki mandatori lainnya, misalnya ada program 3 juta rumah, ada MBG, perhutanan sosial, atau hal yang lain yang sifatnya mandatori dari pusat maupun provinsi, bisa dimasukkan regulasinya di Renja, karena itu mempengaruhi rencana kerja dan pendanaan Bapak Ibu sekalian. Yang keenam adalah dasar hukum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Misalnya dalam Bapeda, di atasnya nanti ada peraturan dari Kementerian Bappenas, Menteri Bappenas, yang sesuai dengan tusi khususnya Bapeda, misalnya bisa disajikan di situ. Kita lanjut sedikit ke maksud dan tujuan, Bapak Ibu. Kami tampilkan template supaya Bapak Ibu kemarin banyak yang request, kami bingung Mas untuk maksud dan tujuannya. Akhirnya minta penjelasan gitu kan, asistensi. Nah, di sini di awal kita sudah sajikan template, bisa Bapak Ibu contoh, bisa Bapak Ibu salin nanti untuk dimasukkan di renjanya Bapak Ibu. Kemudian sistematika penulisan, ini kami juga nanti akan sajikan contohnya. Kemarin Bapak Ibu masih beragam, ada yang menyajikan seperti daftar isi, ada yang uraian per bab, ada yang uraian per subbab. Di 2027 kami coba sajikan contohnya supaya kita bisa sama seragamnya ya. Baik, kita lanjut ke bab 2, hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah. Buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti kita tanya jawab di akhir sesi ya, Mbak host ya. Ya, ada evaluasi Renja perangkat daerah. Ini nanti kita menyajikan TC 29, Bapak Ibu. Kemudian nanti TC-nya kami tampilkan di setelah ini ya. Kemudian analisis kinerja pelayanan, ini ada TC 30. Jangan lupa di analisis kinerja pelayanan, kami minta untuk menyajikan tusinya perangkat daerah dulu. Jadi di 2.2 ini, Bapak Ibu menyajikan tusinya perangkat daerah apa, kemudian TC 30-nya, yang berisi capaian kinerjanya Bapak Ibu sesuai Renstra, kemudian di bawahnya ditambahi narasi penghitungan realisasi capaian. Sebagai contoh, tusinya Bapeda
tentang perencanaan A, B, C, D, E. Kemudian sajikan TC30. TC30 kan muatnya indikator ya Bapak Ibu. Nanti kita sajikan. Nah, di situ dalam realisasi capaian indikator itu pasti ada angkanya. Misalnya capaian indikator konsistensi RPJMD dengan RKPD itu realisasinya 100%. Di bawah, di renjanya Bapeda, setelah tabel TC30 disajikan, maka akan menyajikan narasinya. 100% itu dari mana? Berapa per berapa? Misalnya 100% dia menghasilkan dari adanya 160 program pada RPJMD dan seluruhnya dipergunakan pada RKPD sehingga konsistensi penjabaran RPJMD pada RKPD adalah sebesar 100%. Jadi ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas renja kita, mempercantik narasi perenja kita karena dokumen ini adalah dokumen yang sifatnya publish atau bisa diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya di isu-isu penting, Pak Ibu, ini sebagai catatan jangan lupa di poin yang pertama adalah sajikan isu strategis perangkat daerah yang termuat pada Renstra Bapak Ibu. Semua 49 perangkat daerah sudah memiliki isu strategis yang tersaji pada Renstra. Silakan disajikan di subbab isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kemudian melakukan analisa yang kemarin kita arahkan menggunakan SWOT. Dan yang di terakhir nanti ada formulasi isu-isu penting. Jadi kalau di subbab ini menceritakan isunya apa? Isunya misalnya kualitas perencanaan ini rendah, buruk, bobrok, busuk gitu ya misalnya. Nah, kemudian kita analisa SWOT misalnya. Oh, ternyata kekuatannya adalah jumlah SDM-nya banyak, tapi weakness-nya adalah kompetensi SDM-nya perencana di Bapeda khususnya itu rendah. Banyak yang nggak pernah diklat, nggak ikut diklat, nggak ikut pelatihan, webinarnya rendah jumlahnya, gitu. Sehingga nanti diformulasikan isu-isu penting berupa rekomendasi. Misalnya rekomendasinya adalah peningkatan kompetensi SDM perencana pada Bapeda. Oh, kalau itu enggak Nah, ada satu paket. kemudian Bapak Ibu akan kembali ke 2.4 yaitu review terhadap Ranwal RKPD dengan menyajikan TC31. Kita upayakan kita bisa menyajikan Ranwal RKPD nanti ketika pada tahapan rancangan. Karena tadi yang disampaikan Pak Udin, tahapannya kita kan simultan. Renja berjalan, Ranwal, di kabupaten juga sedang berjalan penyusunan Ranwalnya RKPD. Pada proses asistensi Ranwal nanti, maka kalau Bapak Ibu ingat kolom sebelah kiri itu masih kosong karena kita sama-sama mengisi. Tapi nanti akan terisi setelah kita bertemu pada saat surat edaran Bupati disampaikan ke Bapak Ibu sebagai pedoman penyempurnaan Ranwal Renja. Di 2.5, Bapak Ibu, kami lanjutkan. Ada penilaian usulan program dan masyarakat. Ini menyajikan TC32 yang kita arahkan untuk menyajikan usulan super prioritas hasil musrenbang RKPD di kecamatan yang melekat pada perangkat daerah Bapak Ibu, termasuk yang belum terrealisasi. Misalnya ada bahasanya apa ya? Belum terrealisasi pada tahun 2023. Kita rencanakan 27 kita lunasi kebutuhan masyarakat ini. Kita sajikan di ITC 32. Di subbab terakhir analisis pelaksanaan inovasi perangkat daerah, kita akan menggunakan inovasi. Bapak Ibu sudah baik kemarin sudah semuanya memberikan inovasi, tapi nanti kita akan mengacu pada SK Bupati yang terbaru 2025 serta inovasinya telah diimplementasikan minimal 1 tahun. Artinya kita tetap menyajikan inovasi-inovasi kita yang sudah terimplementasi kita di PD minimal 1 tahun. Yang baru adalah selain latar belakang, tujuan, manfaat, alur, inovasi yang sudah Bapak Ibu sajikan kemarin, kita akan tambah dengan waktu implementasi. Jadi startnya itu dimulai kapan, atau bahkan misalnya sudah dimulai tahun ini, implementasi itu monggo disajikan.
Kita lanjut ke bab 3, ada telahan terhadap kebijakan nasional. Ini seringkali membuat Bapak Ibu bingung untuk melihat kebijakan nasionalnya apa. Nanti kami bantu dengan mensarikan Perpres tentang RPJMN, di mana ada arah kebijakannya masing-masing isu, kemudian ada proyek strategis nasional, dan kebijakan pusat lainnya yang bisa didapat dari Renstra maupun arahan langsung dari kementerian yang terkait dengan tusi perangkat daerah Bapak Ibu. Di 3.2, tujuan dan sasaran Renja, ini harus laras dengan Renstranya Bapak Ibu. Nanti ada tabelnya tersendiri, tujuan sendiri, sasaran tersendiri. Yang selanjutnya 3.3 ada program dan kegiatan. Kita sajikan TC33. Nah, seperti biasa sampai level aktivitas kita akan sajikan. Bab 4, rencana kerja dan pendanaan, kita rincikan lagi. Kemarin banyak koreksi, ini belum cukup jelas penjelasannya, keterangannya nggak menjawab misalnya begitu ya. Jadi hari ini kita sampaikan, nanti ada subbabnya. 4.1 itu rencana kerja, 4.2 itu rencana pendanaan. Ada 3 tabel yang akan disajikan di bab ini. Di bab 5 ada penutup. Oke, saya simpan dulu biar nggak. Saya cepat-cepat biar Bapak Ibu nggak lupa. Nah, ini TC 29 Bapak Ibu. Sudah familiar yang sudah ketemu tahun lalu, Bapak Ibu yang baru nanti bisa dipelajari, tidak sulit, ada penjelasannya, bisa tanya-tanya juga nanti ke asisten, maaf, ke penyeliannya tadi yang sudah disampaikan Pak Udin. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu yang baru di Sungram. Ini kita akan menyajikan evaluasi kita dengan menggunakan target yang ada pada Renstra 2025-2009. Masuk realisasinya, kinerja. Khusus di kolom 5 terkait realisasi tahun 2024, kita akan NA. Kita kosongi seluruhnya karena dia berbeda perencanaan jangka menengahnya dengan Renstra yang eksis. Renstra yang eksis itu 25-29, sementara 24 itu tahun akhir Renstra sebelumnya ya. Renstra 2024-2026, tahun awal ya. Kenapa kok masih muncul, Mas? Ya, ini kolomnya ketentuannya Kemendagri. Jadi wangsit dari sananya tetap menampilkan ini, kita tetap tampilkan kolomnya, tapi kita NA karena berbeda dokumen perencanaannya. Lanjut ke kemana? Siap-siap Bapak Ibu yang ada kendala, nanti juga kami sediakan rekamannya ya, dan materinya, sistematikanya nanti dibagi juga. Nah, yang ini TC30 Bapak Ibu, kita berbeda dengan yang TC30 kemarin, karena kemarin Renstranya 2426, hari ini kita sudah punya Renstra 2529, sehingga tabelnya kembali seperti bentuk bentuk apa ya? Bentuk murninya, bentuk aslinya, yaitu menampilkan target sampai N+1, yaitu tahun 2028. Kok nggak sampai N+2? Nah, ketentuan dari Kemendagrinya demikian, hanya merekam sampai N+1. Jadi cukup berhenti di 2028. Nah, ini yang nanti ya, perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini di kolom 5 sampai 8 adalah target renstranya Bapak Ibu. Nanti direalisasi sesuai dengan realisasi terakhir, terakhir ya, yang berlaku. Karena ini prosesnya berjalan, runwal, rancangan, rankir. Nanti ketika rankir harapannya 25 sudah terisi, 26 menggunakan TW1. Sementara di proyeksi, Bapak Ibu ketika memproyeksi target 2027, bisa
atau boleh berbeda dari target Renstra. Misalnya, Bapeda lagi. Bapeda target Renstranya ada indikator tadi, konsistensi RPJMD dan RKPD. Targetnya di Renstra 100%, harus sama semua. Tapi Bapeda 2027 ini misalnya menganalisa tidak bisa mencapai itu semua. Dari 160 program hanya bisa diakomodir 159 program. Proyeksinya nanti 90% misalnya. Itu boleh. Tapi bagi Bapak Ibu yang proyeksinya berbeda dari tahun eh, dari target renstranya, maka perlu mengisi di kolom 13 catatan analisisnya. Kenapa bisa berbeda? Baik naik maupun turun. Target, tujuan, sasaran, SPM, serta IKK-nya. Kami lanjut. TC31, ini Bapak Ibu, di Ranwal nanti kolom sebelah kiri masih belum bisa kita isi karena kita sama-sama berproses kabupaten dan teman-teman PD. Silakan Bapak Ibu di kolom sebelah kanan analisis kebutuhan. Bapak Ibu sebagaimana yang disampaikan Pak Udin bisa mengacu pada Renstra Bapak Ibu tahun 2027. Itu kan sebenarnya dulu kita sudah bahas, kita memikirkan kebutuhannya kita 5 tahun. Nah, itu sekarang dipergunakan Bapak Ibu. 2027-nya silakan dituangkan, tapi juga bisa atau karena di aturan yang Permendagri adalah melihat Renstra PD dan hasil evaluasi Renjen. Yang kolom kiri nanti muncul di rancangan. Jadi konsepnya kita di tahun 2007 kita upgrade lagi. Nanti TC31 ketika sudah masuk, sudah terisi, kita tidak perlu geser-geser lagi. Cukup selesai di situ. Nanti di verifikasi kita akan fokus pada TC33. Lanjut. In- Ini TC32 ya Bapak Ibu ya. Ini cukup jelas ya. Ini untuk TC33 juga cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kita rinci sampai aktivitas semuanya ada. Insya Allah bisa diisi semua. Penjelasannya juga sudah ada. Kemudian saya ke mana itu? Nah, kita ke tujuan dan sasaran Bapak Ibu. Nanti kita sajikan sama tujuannya apa, sasarannya apa, indikatornya bagaimana, formulasinya seperti apa, dan targetnya berapa untuk tahun rencana 2027. Ini sama ya Bapak Ibu. Kemudian kami sampaikan untuk bab 4, nanti ada rencana kerja dan pendanaan daerah. Ada dua subbab. Yang pertama rencana kerja. Di rencana kerja yang minimal Bapak Ibu sajikan adalah tabel 4.1 rencana kerja. Menyajikan urusan atau programnya
indikator, dan targetnya. Jadi ini murni kerja ya. Urusannya apa, programnya apa, indikatornya apa, targetnya berapa. Nanti di subbab yang 4.2 rencana pendanaan, yang pertama ada rekap sumber pendanaan. Dari renjanya Bapak Ibu, TC33 yang sudah disajikan, itu daunnya berapa, DAK-nya berapa, DBH CHT-nya berapa, misalnya ada pajak rokok berapa, atau bantuan keuangan provinsi berapa, itu dijelaskan. Kecamatan Dau ya, aman ya. Bagi Bapak Ibu PD yang punya sumber pendanaan lain, silakan dirinci per anggarannya di 4.2. Kemudian nanti di 4.2 juga, di tabel yang kedua, yaitu rekap alokasi pendanaan. Di TC33 sudah muncul tuh, aktivitasnya apa, subnya apa, kegiatannya apa, programnya apa. Dia membiayai apa sih, dialokasikan untuk apa sih? Untuk super prioritas musrembang kah? Untuk proyek strategis nasional kah? SPM kah? Capol, Pro SN, semuanya direkap di sini. Termasuk pokir. Nanti dirangkir ya, kita bicara pokir. Gitu ini. Itu rencana kerja dan pendanaan. Satu lagi yang mau saya sajikan itu, kita juga memberikan contoh penutup. Nanti ada kaidah-kaidah pelaksanaan, Bapak Ibu. Kita berikan template juga. Jadi monggo Bapak Ibu jika mau mencontoh, bisa. Ini kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Bab 5 tidak hanya kalimat eh, terima kasih, tapi nanti ada kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, itu secara singkat yang kami sampaikan. Nanti pendalamannya ada di penyelia atau PIC masing-masing dari bidang-bidang di Bapeda. Pertanyaan semua bisa disampaikan oleh Bapak Ibu lah. Untuk diskusi nanti di akhir sesi ini. Terima kasih, kami kembalikan pada host Kak Tias ya. Baik, kami sampaikan terima kasih atas penyampaian materi teknis yang telah diberikan GF Perencana Pertama Bidang Rendalef. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama arahan Kepala Bidang PSIK. Yang terhormat Bapak Fendi Prestika, kami silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Tias. Suara saya terdengar ya? Oke. Eh, yang saya hormati Kabit Rendalef, Kabit PPM, serta para CF di Bapeda. Yang saya hormati Bapak Ibu di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lumajang. Mungkin tidak banyak dari saya karena tadi penyampaian dari Mas Anggi cukup luar biasa, cukup detail, cukup jelas terkait dengan sistematika dan juga matriks-matriksnya. Cuman menekankan bahwa nanti seperti yang disampaikan bahwa di dalam penyusunan TC31 ya yang terkait dengan analisa kebutuhan Tam- kami sampaikan memang belum ada baku indikatif perangkat daerah karena kita masih berproses sehingga Bapak Ibu sekalian dapat memasukkan terkait dengan sesuai kebutuhan pencapaian target sasaran gitu. Kemudian juga kami nitip kepada beberapa perangkat daerah dalam menuangkan atau menganalisa terkait kebutuhan penganggaran program dan kegiatan ada beberapa hal. Yang pertama, bagi beberapa perangkat daerah yang masuk di dalam intervensi untuk rehab-rekon pasca bencana sesuai dengan dokumen yang sudah dikeluarkan oleh BPD. Jadi nanti yang memang belum bisa terrealisasi mohon bisa dimuat di dalam ranwal ini. Kemudian juga tadi ada beberapa mandatori seperti 3 juta rumah, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, dan juga Universal Access. Kemudian juga beberapa OPD juga seperti DPKP dan juga Dinas PU berkaitan dengan amanah kita
yang diwajibkan untuk bisa memenuhi kewajiban dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan. Nah, ini juga menjadi kewajiban kita untuk bisa melakukan perencanaan di dalam dokumen Renja, baik yang kalau memang terlewat di 2026, maka mohon nanti bisa dimasukkan di dalam dokumen Renja di 2027. Mungkin sementara itu dari kami, Mbak Tias. Jadi memang nanti jika memang khususnya di rumpun PSIK yang masih kebingungan, bisa langsung menghubungi penyelia-penyelia yang seperti yang disampaikan oleh Pak Udin tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Bidang BSIK atas arahan yang telah diberikan. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama arahan Kepala Bidang BPM yang terhormat Ibu Hami atau yang mewakili, kami persilakan. Izin, apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum, mohon izin. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Terdengar ya. Jadi mohon izin, terhormat Bapak Ibu Kabid, Suaranya serta para kurang JF. terdengar, Mbak Fitri. Suaranya kurang terdengar. Kurang keras, Mbak. Kurang keras. Oke, mohon izin yang terhormat. Kurang banter ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu Kabid serta para Bapak Ibu JF. Mohon izin kami menyampaikan beberapa catatan hasil verifikasi. Izin share screen dulu. Apa sudah tampil di layar untuk materinya? Ya, mohon izin kami dari bidang PPM izin menyampaikan terkait dengan hasil asistensi Rangwa Renja 2026. Dasar perangkat daerah melakukan penyusunan ranwar ini sudah diatur di Permendagri 86 tahun 2017 pasal 126 yang menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun rancangan awal renja sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat 2 paling lambat minggu pertama bulan Desember. Adapun beberapa perangkat daerah yang berada di bidang PPM atau rukun PPM ini terdiri dari 34 perangkat daerah, antara lain ada Inspektorat, Sekretariat Daerah, BKD, Bakes Pemkol, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dispora, Dinsos, DPMD, Diskominfo, Disarpus, Dispendukcapil, Satpol PP, dan 21 kecamatan. Untuk Ranwar Renja tahun 2026, kita melakukan asistensi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, sejumlah 34 perangkat daerah itu mengumpulkan Ranwar Renja, baik berbentuk TC maupun berbentuk narasinya. Dan kesemuanya itu sudah mengumpulkan. Dari tahap 1, kita verifikasi di bidang dengan masing-masing penyelia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Udin di paparan pertama. Kemudian hasil verifikasi tersebut kami sampaikan kembali kepada perangkat daerah sebagai bahan untuk perbaikan. Selanjutnya, pada tahap 2, perangkat daerah melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil perbaikan atau hasil catatan dari masing-masing tim, sesuai dengan sistematika yang telah ada. Dari tahap 2 ini terdapat 7 perangkat daerah yang tidak mengumpulkan perbaikan Ranwar Renja, termasuk perangkat daerah yang terlambat mengumpulkan. Secara umum ada beberapa catatan asistensi yang perlu menjadi perhatian yang mungkin bisa jadi relevan saat digunakan dalam tahap penyusunan Ranwar Renja 2027 ini. Pada
Bagian pertama yaitu pada bagian judul dan bab 1, biasanya ini perangkat daerah secara judul cover masih belum sesuai sistematika. Dan yang kedua, tahun perencanaan masih belum diupdate. Dan yang ketiga, penulisan daftar isi masih belum sesuai sistematika. Jadi untuk daftar isi ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan terkait dengan judulnya harus sesuai dengan sistematika dan penomoran halamannya yang harus sesuai, di mana formatnya itu ada angka Romawi dan halaman urutan dari masing-masing bab tersebut. Selanjutnya terkait dengan daftar tabel. Pada narasi atau dokumen Ranwar Renja biasanya kan memuat TC-TC. Nah, TC-TC nanti itu nantinya akan menjadi daftar tabel pada daftar isi. Dan ketika di narasi dokumen tersebut ada daftar gambar, mohon perangkat daerah juga menambahkan daftar gambar di daftar isinya. Yang keempat, di bab 1, perangkat daerah ini biasanya sudah menjelaskan definisi dari renja dan terkait dengan tahapan-tahapannya, namun seringkali perangkat daerah belum menjelaskan keterkaitannya antara renja dengan dokumen perencanaan lainnya. Dan yang kelima, belum memasukkan landasan hukum yang wajib dan masih terdapat landasan hukum yang sudah tidak berlaku. Sehingga harapannya nanti di Ranwar Renja 2027, landasan-landasan hukum yang wajib seperti dasar hukum perencanaan, PUG, bahkan SPM, bagi perangkat daerah pengampu SPM, bisa dicantumkan di dokumen Ranwar Renjanya. Selanjutnya di bab 2 sampai dengan bab 5. Pada bab 2 sampai bab 5 ini kan memuat banyak sekali tabel-tabel yang berasal dari TC. Kebanyakan yang kita temukan adalah tabel TC pada dokumen Renja tidak sama dengan Excel. Hal ini bisa saja terjadi, dimungkinkan terjadi ketika perangkat daerah tersebut melakukan perbaikan di Excel, namun lupa mengupdate di dokumennya. Yang kedua, pengisian tabel TC tidak sesuai ketentuan. Pada bab 2 ini terdiri dari TC 29 hingga TC 33, di mana setiap TC tersebut sudah ada petunjuk pengisiannya. Dimohonkan pada perangkat daerah mematuhi atau mengikuti petunjuk pengisian yang telah ada. Contohnya, misalkan pada TC 33, seringkali di kolom catatan analisis, catatan penting, itu masih belum termuat apakah aktivitas tersebut merupakan mandatori, RB tematik, atau PSN, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di poin yang ketiga, belum memuat tentang isu strategis perangkat daerah. Isu strategis perangkat daerah ini bisa diambil dari Renstra perangkat daerah, serta belum adanya analisa terhadap SWOT, di mana perangkat daerah masih banyak yang belum menyajikan analisis SWOT-nya. Yang keempat, inovasi yang disajikan tidak sesuai dengan SK Inovasi Daerah. Terkadang ada beberapa perangkat daerah itu yang secara di SK inovasi sudah ada inovasinya, namun di Ranwar Renja tidak disajikan. Yang kelima, telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional belum diupdate. Kalau yang kasusnya di Ranwar Renja 2026 ini, yang kita temukan itu masih banyaknya telaah kebijakan dan prioritas pembangunan di era presiden yang masih lama. Yang keenam, penulisan tujuan dan sasaran tidak sesuai sistematika. Tidak sesuai sistematika ini berarti tidak sesuai dengan format TC-nya, dan tujuan dan sasaran belum sesuai dengan Renstra yang tahun 2026 ini mengacu ke RPD. Yang ketujuh, tabel rencana kerja dan pendanaan masih belum sesuai dengan matriks rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan. Sehingga di poin ini diharapkan nanti pada bab 4 ini, pada bab 4 menyajikan 3 tabel yang telah dijelaskan oleh Mas Andi di paparan sebelumnya.
Poin yang ketiga yaitu ketentuan lainnya. Secara umum, beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan juga terkait dengan keselarasan dengan sistematika. Yang pertama, diharapkan penyajian tabel pada narasi itu di repeat header sehingga setiap halaman ketika berganti kolom itu terdapat judul tabel. Yang kedua, kesesuaian dengan margin ukuran kertas. Yang ketiga, kesesuaian dengan jenis huruf yang menggunakan huruf bookmark Outstyle ukuran 12. Dan yang keempat, kesesuaian kertas. Kalau di Ranwa Renja 2026 kan masih menggunakan ukuran keras F4, sedangkan di yang Ranwa Renja 2027 ini kita menggunakan A4. Terkait dengan spasi juga masih banyak ditemukan, spasinya masih belum 1,5 dan masih banyak paragraf yang belum rata kanan dan rata kiri. Selain itu, judul subbab dan judul tabel juga harap diperhatikan, disesuaikan dengan sistematika, yang mana judul tabel ini di bold. Serta yang masih kita temukan adalah penulisan nama perangkat daerah lain. Diharapkan ketika perangkat daerah mengadopsi atau melihat referensi dari perangkat daerah lain, diharapkan diganti atau di-replace nama perangkat daerahnya tersebut. Sekian mungkin itu beberapa catatan-catatan dari hasil asistensi kami di bidang BPM berkaitan dengan asistensi Rawa Ranger 2026. Kami kembalikan lagi ke Mbak Tias. Baik, kami sampaikan terima kasih atas arahan dari bidang BPM. Berikutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab kepada para hadirin. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau masukan melalui raise hand atau pada kolom chat. Tidak ada yang bertanya? Baik, ini ada pertanyaan dari BPKD pada kolom chat. Saat penyusunan tabel dukung Renja, apakah ada harga barang atau SSH perkiraan tahun 2027 sebagai dasar kita dalam menentukan kebutuhan anggaran dalam Renja? Mungkin bisa dibantu dari Saudara Anggi untuk menjawab pertanyaan dari BPKD. Ya, terima kasih teman-teman BPKD. Jawabannya kita mengikuti Perbup standar barang atau SSH yang berlaku terakhir di Kabupaten Lumajang. Berarti kalau masih ada yang belum ada Perbup yang 2007, kita pakai yang 2026. Gitu. Untuk di perencanaan ya, di range-nya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang bertanya secara langsung. Bisa langsung open mic atau bisa via chat, boleh. Atau sudah sangat jelas penjelasan dari teman-teman Bapeda? Ini sudah jelas ya, karena ini kan termasuk kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Atau mungkin jika ada teman-teman di Sobat Perencana yang masih baru bergabung tahun ini, kurang jelas, boleh bertanya, monggo bebas, jangan malu-malu. Dari kecamatan mungkin ada yang mau bertanya?
Iya, di sini juga hadir Bapak Kecamatan kita, Bapak Agung dari bidang BPM. Sudah jelas, Bapak Ibu? Jika sudah jelas, akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya akan kita simak bersama penyampaian rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Rendalef yang terhormat Bapak Saifuddin Suri. Kami silakan. Oke, terima kasih Mbak Tias. Eh, Sebelum saya sampaikan rencana tindak lanjut, ada yang ingin saya tekankan tadi terkait dari paparan dari Mbak Fitri ya. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi penekanan ya. Yang pertama barangkali terkait dengan masih ada nama perangkat daerah yang lain. Jadi monggo pada teman-teman, terutama teman-teman kecamatan barangkali ya, untuk belajar kelompok itu tidak diharamkan. Artinya monggo silahkan. Cuma kami minta supaya dicek kembali. Kata per katanya mungkin dicek kembali sehingga tidak ada yang dari kecamatan A ternyata dalamnya isinya kecamatan B. Jadi seperti itu. Kemudian senyampang waktunya masih lama, monggo nanti segera bisa ditindaklanjuti untuk pekerjaan, untuk mengerjakan ranwal ini. Ini dari Kecamatan Klaten wis guyu ngakak ini. Untuk rencana tindak lanjut dari pertemuan hari ini adalah yang pertama, perangkat daerah menyampaikan susunan tim penyusun Renja PD tahun 2027 pada Bapeda melalui tautan yang sudah tertera ini. Silahkan nanti di tautan itu ada semacam template ya, yang jenengan tinggal ngisi atau gimana nanti kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung hubungi teman-teman Bapeda. Kenapa ini kita minta? Karena ini masuk di tahap persiapan. Kemudian yang kedua, kita akan buat nanti pakai SK-nya itu SK Bupati. Tuh, mohon pada teman-teman perangkat daerah untuk menyiapkan tim penyusun renja. Sekali lagi dengan mengisi di tautan yang sudah tertera ini di monitor. Nggih. Kemudian yang kedua, perangkat daerah segera menyusun rancangan awal renja perangkat daerah tahun 2027. Nah, ini seperti mulai dari awal tadi bahwa ini senyampang masih bulan November ya, bulan November, ntar lagi Desember. Monggo ini segera bisa ditindaklanjuti. Begitu tim sudah terbentuk, kami harapkan segera teman-teman perangkat daerah itu untuk segera bergerak. Kemudian yang ketiga, penyampaian rancangan awal Renja PD tahun 2027 pada Bapeda paling lambat 1 Desember dengan mekanisme sesuai arahan bidang atau penyelia masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan bahwa rancangan awal Renja tahun 2027 kepada beberapa paling lambat 1 Desember 2025 dengan mekanisme sesuai dengan arahan bidang atau penyelia masing-masing. Jadi kalau rumpun Sosbud bisa ke bidang BPM atau ke penyelianya yang sudah kami sampaikan tadi ya. Jadi PD siapa, PD mana kepada penyelian siapa sudah saya tampilkan tadi. Kemudian yang terakhir, diminta pada perangkat daerah untuk mengikuti proses atau arahan dari masing-masing penyelia atau PAC penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Jadi nanti arahan dari teman-teman bidang dan penyelia masing-masing, mohon ini benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan. Sehingga tidak lagi ada kesalahan-kesalahan yang seperti disampaikan oleh Mbak Fitri. Jadi nanti kalau ada evaluasi di depan nanti tidak terdapat lagi eh, tidak terdapat lagi kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Karena kalau berkaca pada kemarin, yang kemarin itu bahkan pada saat verifikasi rankir itu masih ada dokumen yang isinya itu masih
bernama perangkat daerah yang lain. Itu masih ada. Jadi mohon ini benar-benar diperhatikan, mumpun waktunya masih panjang. Mungkin itu sebagai tindak tindak lanjut ya, tindak lanjut yang akan kita lakukan ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan, ini terutama pada rekan dari Pronojiwo ini meskipun meskipun kondisinya sedang dilanda musibah, masih bisa mengikuti eh, acara Zoom persiapan Ranwal Renja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Tias. Monggo Mbak Tias. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Bidang Rendalev atas penyampaian RTL. Berikutnya kita berikan kesempatan lagi kepada teman-teman perangkat daerah untuk di sesi tanya jawab terkait penjelasan rencana tindak lanjut tadi. Mungkin banyak teman-teman perangkat daerah yang masih belum jelas, bisa langsung menyampaikan pada kolom chat atau bisa langsung open mic, boleh. Go, ya, boleh. Em, Mungkin Mas Anggi ada yang mau ditambahkan? Cek. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya. Pas banget nih. Terus dari Mbak Jasinta ya, dari PKP, pengusulan SK tim paling lambat kapan gitu. Jadi rencananya kami akan paling lambatnya tanggal 25 November atau minggu depan. Jadi karena akan kolektif nanti menjadi SK Bupati, kami mohon bisa dibantu. Insya Allah tidak ribet. Tadi sudah ada yang nyoba, mungkin bukan. Jadi Bapak Ibu untuk RTL yang pertama, mohon izin Pak Udin menambahkan secara teknis nanti Bapak Ibu bisa membuka linknya dan secara kedinasan kami akan sampaikan suratnya sedang proses Bapak Ibu. Nanti kalau sudah tanda tangan pimpinan kami tentu bagikan sampaikan di grup perencana. Jadi sebagai pengantar Bapak Ibu bisa langsung klik di linknya, link link teri, ya, slash Bapeda Renda Bapeda Lumajang. Jadi ketika ya masih loading. Ya, nanti akan muncul petunjuk pengisiannya dan pengisian susunan tim Renja PD-nya. Petunjuk pengisiannya gampang. Saya buka satu-satu deh. Ini sesuai dengan PMDN 86, nanti mengisi di Google Doc, susunan tim dari ketua, sekretaris anggota, ketuanya adalah kepala PD masing-masing, sekretarisnya adalah sekretaris PD masing-masing, anggota adalah pejabat atau staf yang ditunjuk, dan khusus anggota nanti mohon dituliskan nama lengkap dan jabatan dinasnya. Ini sebagai contoh, misalnya di Bapeda nanti ya, ketuanya adalah kepala Bapeda, sekretaris adalah sekretaris Bapeda, anggotanya atas nama saya Budin Zuhri sampai Murti Wardani dituliskan. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu pengisiannya eh, ada Google Doc yang berisi 49 perangkat daerah. Bapak Ibu silakan dicari dan diisi di bagian perangkat daerahnya. Jadi tinggal diisi. Ini ada sekretariat daerah, nanti ada Dinas Lingkungan Hidup, DPUTR, tinggal diisi. Jadi supaya cepat, karena proses SK-nya juga perlu waktu, sehingga kita bentuk kolektif seperti ini. Tapi secara kedinasan, segera kami sampaikan suratnya ketika sudah tanda tangan pimpinan. Begitu nih Bapak Ibu tinggal diisi maksimal 25 November Bapak Ibu. Kiranya cukup, kayaknya besok bisa langsung terisi. Itu hari Selasa, kita sudah proses untuk SK timnya. Begitu Kak Tias, terima kasih. Oh ada lagi, maksimal anggota tidak ada batasan Bapak Ibu secara ketentuan. Kalau ketentuan timnya tidak ada batasan. Kalau ketentuan honor
ada ketentuan batasannya, tapi sepertinya tidak ada honornya ya di timnya Bapak Ibu. Timnya Bapeda juga nggak ada ya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman perangkat daerah. Masih kita berikan kesempatan. Mungkin ada tambahan dari bidang BPM atau bidang PSIK yang belum sempat tersampaikan, boleh bisa disampaikan. Masih kami berikan kesempatan. Cukup, Mbak. Baik, dari Bapak Fendi mungkin ada yang mau disampaikan? Bidang PSIK? Atau dari teman-teman JF PSIK? Atau dari Bapak Fendi ya? Ada yang mau Cukup. disampaikan? Dari kami cukup, Mbak. Boleh mungkin ada yang mau ditambahkan dari bidang PSIK atau dari PPM? Atau dari teman-teman PD mau bertanya lagi? Baik, ini ada yang bertanya dari Diskominfo. Oh, sudah dijawab, nggih, dari Mas Anggi. Baik, cukup mungkin. Jika sudah cukup, bisa kita akhiri, ya Bapak Ibu. Cukup ya, Kak? Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama serangkaian acara rapat koordinasi persiapan asistensi penyusunan Ranwa Ranja PD tahun 2027. Luar biasa sekali pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari teman-teman perangkat daerah. Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa silakan menghubungi PIC masing-masing yang sudah tertera pada paparan tadi yang sudah disediakan. Baik, untuk materi bisa di-download di kolom chat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, kakak. Mau telepon PIC.